Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Yo 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 yo, selamat datang di Ramadan Talks Sejarah Sastra Indonesia. Aku Rama dan aku Edi, kembali lagi ke podcast yang membahas tentang sejarah sastra Indonesia. Ya. Kalau nggak ada yang bahas, nggak ada yang bahas. Ya maksudnya nggak ada yang mau Oh bahas ya, gitu itu loh. maksudnya. Nah jujur, tapi kali ini saya seneng banget buat video kayak gini. Ya karena sastra itu aslinya emang seru ya. Iya. Asal dibahasnya itu dengan cara yang asik dan nggak bikin ngantuk gitu. Betul sekali. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah sastra kisah atau lebih dikenal dengan angkatan 1950. Ya, karena di sejarah sastra yang kita pelajari di mata kuliah Butari, Ya. itu emang banyak ya, dari Pujangga Baru, terus angkatan 45, 50, Nah. 2000-an. Tapi kali ini kita memilih materi angkatan 1950 atau sastra kisah. Nah, Ya itu kan? benar sekali. Itu menurut kami itu menarik dari yang lain gitu. Ya, Karena benar itu sekali. masa-masa dimana setelah angkatan 45 atau angkatan masa-masa penjajahan gitu. Oh, Jadi iya, benar. pasti permasalahannya nggak mungkin dong yang dibahas itu tentang penjajahan. Iya kan, Ed? benar Nah, sekali itu, benar sekali. maka dari itu kita akan masuk ke yang lebih dalam, yaitu terkait sastra kisah ya. kisah ya itu tadi. Saking ke bawah semangatnya ini Iya, kita ya. tapi detik kita Ya, sekali sampai detik kita Iya, ini. benar. Langsung aja gak usah lama-lama. Tapi sebelum itu saya Apa? mohon maaf terlebih dahulu ya, Apa? karena ini suara saya agak serak. Oh ya, karena sakit sakit. ini ya, agak batuk, Benar sekali, benar sekali. pilek, begitu ya. Iya. Ini lagi Gitu. cuacanya lagi nggak enak, ada angin, kadang hujan Nah. itu tadi. Emang siang-siang ini kadang nggak panas ya. Nah, hawanya itu minum es itu enak, tapi Nah. endingnya itu buat badan kita nggak Nah, enak itu ya, tadi. kenapa bisa gitu Ya ya? itu lah. Ya, langsung aja kita masuk ke topik utama yaitu Ya itu adalah apa? Sastra kisah ya, ya itu 1950 itu Nah. angkatan 1950. Betul. Nah itu dia. Nggak usah lama-lama. Mari kita Langsung aja masuk kita ke masuk. Nah, Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Oke, Ed. Mas. Nah, jadi sastra kisah itu emang kita itu harus ngerti dulu dari dia itu dari mana lahirnya gitu. Ya, Lahirnya kayak ibu ya. dan anak aja gitu ya. Iya. Padahal sastra kisah ini emang kelanjutan dari angkatan 45. Jadi masih ada kaitan-kaitannya sama angkatan sebelumnya gitu Oh loh. iya, benar sekali itu. Nah, jadi angkatan 45 itu lahir di masa perjuangan kemerdekaan. Ya. Zamannya orang nulis puisi sambil perang, sambil bawa Bambu runcing gitu ya. dengan penuh semangat revolusi gitu. Nah, itu benar sekali. Iya. Nah, itu kebayang gak sih nulis puisi sambil pegang bambu runcing itu? Nah, itu mau megang penanya dulu atau bambunya dulu nih? Nah, iya. Nah, itu yang bikin saya bingung ini ya. Iya ya. Kok bisa gitu ya? Nah, itu dia. Di saat orang-orang lagi perang, kenapa ada kepikiran untuk megang pena gitu ya? Iya. Karena dia lagi pegang bambu runcing itu loh. Nah, kok bisa yang lain perang malah megang Bambu bambu runcing. runcing? Bambu runcing kok. Yang lain perang lah megang pena Pena untuk gitu. menulis puisi itu ya, maksudnya Mungkin itu dia. Itu karena saking semangatnya ya, Iya. ditulis dalam kondisi serba darurat, tapi serius. Karya-karya angkatan 45 itu emang kental banget masa Iya, benar perjuangan sekali itu. perang, nasionalisme. Iya. Jadi semua orang itu lagi bakar-bakar semangat buat merdeka. Ya. Nah, Nah, itu masuk akal juga ya. Karena mereka itu nulis puisi itu di kondisi saat masih penjajah itu yang terjadi. Ya seperti ya cerminan yang langsung terjadi itu. Ya, itu ya, dia. betul. Tapi kemudian Jepang itu kalah pada Perang Dunia Kedua. Ya. Jadi itu momen-momen dimana kan Perang Dunia Kedua itu kalau nggak salah pada tahun 39 Ya. sampai 45 ya, dan Iya, itu itu momen-momen di mana Indonesia dapat memproklamasikan Indonesia, Kemerdekaan. kemerdekaan Indonesia, Kemerdekaan itu dia. dan situasinya pun menjadi sangat berubah total gitu ya. Ya, karena perang kedua itu tadi. Nah, terus revolusi itu mempertahankan kemerdekaan itu. Kegiatan sastra justru malah bikin nggak berhenti, Ya. malah berkembang pesat. Oke. Nah, itu tadi yang bikin aku kagum gak Mas ya. Ya. Negara masih banyak belum stabilnya dan gejolaknya masih banyak, tapi mereka masih semangat untuk berkarya ya Mas ya. Betul. Ya. Dan itu bukan
hanya kebetulan saja. Iya. Justru karena situasinya berat, Iya. orang itu makin butuh wadah untuk mengungkapin perasaan mereka. Oh iya, benar. Nah, sastra itu sebagai tempat untuk nuangin semangat kebebasan, rasa Iya, kemanusiaan, benar sekali. individualisme. Jadi sastra itu kayak tempat untuk apa ya, nuangin perasaan yang selama ini itu ditahan, dipendam, ditahan itu. Betul. Nah, sastra itu seperti kayak awal napas lega Ya. dari sekian lama sesak napas ya Mas ya. Seperti orang yang ingin menulis dan yang ia mau. Ya. Nah, itu dia. Jadi kayak nggak harus sembunyi-sembunyi. Iya, gitu ya, tanpa Mas. sembunyi-sembunyi Ya. itu seperti kayak napas lega, baru kita lega napas Ya, sekian kayak- lama sesak napas. Kayak berarti sastra itu kayak apa ya, tempat untuk menghibur, Ya, beristirahat, peristirahatan diri gitu. peristirahatan, Peristirahatan Pas yang itu benar. terdesak gitu Iya, ya. benar Jadi sekali. analogi yang pas banget sih itu. Iya, Jadi benar sekali. emang dari situlah lahir apa sih itu yang kita sebut sastra kisah atau sastra angkatan Ya. 1950. itu kan. Nah, kita Kita lanjut lanjut ke ke ciri-cirinya. Nah, saya mulai Mas ya. Ya. Nah, ciri-cirinya itu yang paling kelihatan itu adalah situasi sastranya Mas. Ya. Nah, situasi sastranya itu adalah tidak lagi di Yogyakarta Ya. maupun Jakarta, tetapi situasinya itu sudah menyebar di seluruh Indonesia itu Mas. Iya, berarti bagus dong. Berarti udah lebih merata dan itu nyambung sama ciri berikutnya. Iya, betul sekali. Yaitu karya-karyanya itu mulai menggali kebudayaan daerah. Iya, betul sekali. Jadi tapi bukan lagi niru gaya barat, Iya. tapi dipadukan sama rasa dan ukuran nasional gitu. Betul. Berarti seperti kayak makan pizza tetapi pakai sambal gitu Mas. Iya. Wah, analogi yang akurat sih itu, ya kan? Iya sih, tapi kan Kenapa nggak pakai nggak saus saus ya? aja. Kan enak pakai saus itu ya. Itu iya. emang pakai saus pizza itu. Oh iya, seharusnya pakai Iya. saus ya. Oh iya Betul. betul. Nah, kita lanjut ke materi lagi Oh, iya, ya. kita lanjut ke materi lagi. Nah, Oke. Tapi kalau dari sisi tema itu perangnya pada tahun 50 itu emang udah berkurang. Iya. Masalahnya udah bukan di penjajah lagi, tapi Mas. terkait kehidupan nyata yang ada di Indonesia, yaitu tentang kemiskinan, ya tentang senjangan-senjangan yang ada di Indonesia, tentang kemiskinan berarti tentang seperti itu. kesenjangan di Indonesia Iya, gitu. tentang Bukan si lagi kaya dan si bukan miskin lagi itu. penjajah-penjajah yang seperti Ya. perang-perang gitu ya. Bukan Betul. lagi ya. Oh, Jadi wah, itu iya. kayak musuhnya itu sebenarnya beda, ya kan? ya, Kalau beda. musuhnya yang sebelumnya itu penjajah, Iya, benar. dan sekarang itu musuhnya ngomongin rakyat juga bukan ya, kayak Iya, ngomongin pemerintah bukan. juga Juga bukan. bukan. Nggak tahu sih ya. Intinya musuhnya beda, tapi Iya, Mas. beratnya sama gitu. Oh alah, berarti musuhnya intinya itu musuhnya beda tapi beratnya sama Betul, gitu. iya. Walah. Nah, itu benar sekali, Mas. Nah, seperti karya-karya pada rakyat yaitu kan Ya. cenderung seperti muram, Betul. dapat banyak penderitaan. Ya. Nah, seperti mengangkat kayak politik itu. Soalnya Ya. situasi itu politik lagi panas-panasnya gitu, Betul. Mas. Jadi sastranya itu kayak koran tapi versi puitis gitu. Nah, benar sekali, Mas. Ya. Itu seperti koran yang ceritanya dalam, tapi dibaca nggak bisa sambil sarapan, Mas. Oh iya, Benar sekali. betul. Nah, menurutku itu gaya bahasanya epic dan apa, Ya. Mas? Makin berkembang. Oh kan? ya, benar, dan makin berkembang. Dan baladaya itu gaya bahasanya itu lebih ke sederhana gitu. Berarti kalau kita lihat dari gaya ulangan, yaitu pengulangan kata atau suku kata, itu emang kayak efeknya dramatis gitu ya. Oh ya, benar sekali ya, Ya, dramatis itu. jadi intinya pokoknya makin beragam cara sastrawan mengungkapin karyanya, Ya. itu kita lebih kaya banget kalau mau kita teliti lebih dalam seperti Oh itu. ya, benar sekali, diteliti lebih dalam itu. Oke, kita masuk ke sastrawan yang paling ikonik nih, Mas. Ya. Nah, lebih kerennya lagi, beliau dari Solo itu, Mas. Wah, dari Solo. Iya, benar sekali dari Solo itu. Berarti sama dong kayak kampus kita ini. Oh iya, benar sekali ya. Betul. Masuk Solo ya kita ya. Iya, oh Tapi iya. kampus kita anggap aja Solo ya. Solo ya, Tapi cuma Agus Barjo, tapi biasanya dipanggil Solo Iya, gitu. betul. Benar sekali. Nah, lanjut ke materi Oh ya, ya. oke, siap. Dan silakan. siapa lagi kalau bukan WS Rendra? WS Rendra. Tuh. Bentar dulu nih, bentar dulu. Ya, kenapa tuh? WS Rendra. Iya. WS itu apa tuh kepanjangan dari apa, Mas? Oh iya, WS itu bentar, aku juga lupa ini. Kita cek dulu. Oke. Jadi nama lengkapnya itu Willy Bordus Surendra Broto Rendra. Lahir di Surakarta tahun 1935, wafat di Depok tahun 2009. Walah, pantes dipanggil WS Rendra. Ya, Lebih betul. simpel gitu ya, Mas. Betul. Ya, walah, iya. Dan benar sekali. dia itu dijuluki si burung merak karena tahu nggak karena apa?
Karena menarik mungkin. Bukan. Mas. Karena waktu baca puisi atau tampil teater itu pembawaannya karismatik banget. Oh alah ya benar. Ya. Berarti dia itu bukan cuma penyair ya Mas ya. Ya. Tapi juga dramawan dan apa itu namanya? Aktor. Oh, Betul. aktor, dramawan dan aktor. Betul. Beliau itu ternyata. Jadi Oh, emang ya. pengaruhnya si W.S. Rendra itu emang besar banget di sastra dan seni pertunjukan atau ya pertunjukan Indonesia. Ya, gitu. benar sekali. Emang karyanya itu banyak seperti balada orang-orang tercinta tahun 1957 Ya. dan ia sudah bertualang tahun 63. Walah ya. Iya. Benar sekali. Berarti dia itu presentasi apa Mas? Representasi. Hah? Representasi. Representasi. Oh ya benar, berarti dia representasi di periode ini ya Mas ya. Betul, itu alah, dia. ya, benar sekali. Oke, kita udah ngebahas banyak nih terkait sastra kisah tadi. Iya, benar, Mas. Aku rangkumin dulu ya. Oke, siap. Ya, ini kesimpulannya. Jadi emang sastra kisah itu atau angkatan 50 itu hadir karena Indonesia itu baru merdeka. Oh iya. Jadi semua aspek kehidupan itu pasti berubah, Oh. terutama sastra. Jadi temanya itu pasti bergeser dari tema terkait perang itu bergeser menjadi tentang kesenjangan sosial seperti kemiskinan seperti itu, dan Oh. gaya tulisannya itu lebih sederhana tapi padat. Oh ya. Dan salah satu sastrawan yang paling ikonik di periode ini yaitu si W.S. Rendra. Oh ya benar. Ya. Yang itu apa namanya? Yang bikin periode. Nah, yang bikin periode yang paling spesial itu adalah ceritanya itu lahir dari realita ya Mas ya. Betul. Bukan karangan bebas. Ya. Nah, cerminan itu adalah cerminan yang dirasain oleh masyarakat rakyat yang waktu itu. Betul. Benar sekali ya. Nah, mungkin itu juga yang bikin karya-karyanya itu masih relevan sampai sekarang ya. Nah. Karena emang masalah kemiskinan dan kesenjangan itu sayangnya sampai sekarang masih terus ada. Nah, betul itu. Ya. Tapi agaknya lebih Memang berat ya. Lebih berat ya Mas ya. Ya, Oh iya. gimana lagi, mau nggak mau emang sampai sekarang seperti itu. Iya. Dan ya maaf ya, emang kebawa suasana. Iya, benar, Jadi emang sastra kisah itu keren. Sampai Betul. kita ngerasain ke dalam hati gitu ya Mas ya. Betul, Oh, ya iya. berarti. Nah, itu tadi ya obrolan kita di Rama dan Edi Talks. Ya. Sejarah sastra Indonesia apa Mas tadi? Ya, terkait sastra kisah. Nah, sebagai sastra kisah atau angkatan 1950 Ya, itu tadi. 1950. Dan semoga bermanfaat bagi Betul. kalian semua. Oke. Aku Rama. Dan aku Edi. Apa itu? Aku Rama dan aku Edi. Oh iya. Apa? Kita tutup dulu ya. Oh, aku ulang ini. Nggak Boleh apa-apa. berani. Aku Rama. Ulang. Oke. Aku Rama, berani ulang ya. Ulang ya. Oke. Aku Rama. Dan aku Edi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.